Lantas siapa yang harus disalahkan bila remaja maupun dewasa dengan sengaja memperlihatkan hal yang sangat pribadi di ranah umum? Apakah penurunan nilai moral di masyarakat yang seperti ini sudah tidak diperdulikan lagi? Saya David Silahoy, sampai jumpa. Rasa malu seakan pudar seiring berjalannya waktu. Fenomena pamer tubuh di media sosial yang terjadi nyatanya sudah dianggap wajar bahkan melibatkan segala umur. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi turut berperan serta terhadap fenomena ini. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat seakan tidak bisa terbendung dan harus ditelan mentah-mentah bersamaan dengan sisi negatif yang menyertainya. Dalam catatan sejarah, mendokumentasikan foto pribadi telah dimulai sejak abad ke-18. Pada masa itu, foto pribadi atau self-portrait hanya bisa dilakukan oleh kalangan tertentu dalam rangka menunjukkan status dan tingkat kebangsawanannya di tengah masyarakat. Namun seiring kemajuan teknologi, setiap orang kini dengan mudahnya dapat mendokumentasikan foto dan videonya sendiri tanpa harus meminta bantuan orang lain. Perkembangan media sosial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran moral anak bangsa. Remaja hingga dewasa seakan tidak lagi mengetahui mana yang harusnya menjadi wilayah pribadi dan mana yang seharusnya ditunjukkan kepada masyarakat luas. Semenjak lahirnya sosial media seperti Facebook, telah terjadi pergeseran. Kalau dahulu privasi merupakan bagian dari norma sosial, sejak hadirnya media sosial, privasi bukan lagi bagian dari norma sosial, telah terbentuk norma-norma sosial yang baru misalnya. Parahnya, segala perilaku yang terekam di dunia maya begitu mudah untuk diakses oleh remaja. Maka baik Nila dan Anggun seakan rela mengunggah foto maupun videonya hanya untuk mendapatkan status sosial di masyarakat. Dan anak-anak kan pasti melihat, oh ternyata dengan melakukan perilaku ini saya bisa terkenal. Dan tentu saja kalau memang mereka punya motif untuk mendapatkan perhatian itu, mendapatkan perhatian dari orang lain, pengen terkenal, mereka akan mengikuti kan. Itu cara spontan untuk dapat terkenalnya ini. Gitu. Media sosial yang hadir benar-benar memuaskan semangat egoisme individu yang ingin selalu dihargai. Eksistensi diri yang diakui banyak orang menjadi candu bagi sebagian orang. Sosial media yang memang menyediakan alat yang selalu membuat orang terobsesi karena ada metode penghargaan dengan adanya jempol like misalnya, retweet dan lain-lain, itu menimbulkan keinginan atau kecanduan untuk terus merasa dihargai. Dan akhirnya orang pun berlomba-lomba untuk mendapatkan bentuk penghargaan tadi, bahkan dengan cara mengunggah foto yang berbau seksualitas. Nah, inilah yang kemudian membuat akhirnya level atau tingkatan foto yang diambil sudah tidak mungkin foto-foto yang di level yang sederhana, yang akhirnya orang mengambil titik-titik yang ekstrim. Agar apa? Agar dia mendapatkan reward tadi, penghargaan tadi. Sekali lagi, adalah tugas semua pihak untuk membentengi masyarakat dari pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Anak-anak seharusnya dikenalkan dengan gadget pada usia yang matang. Orang tua harusnya memberikan waktu yang cukup untuk mengawasi tumbuh kembang anak sehingga terhindar dari paparan negatif yang ada di sekelilingnya. Untuk itulah maka tugas orang tua untuk lebih memperhatikan bila sang anak remaja mulai menunjukkan perilaku yang tidak sewajarnya. Mereka kok kayaknya handphone diumpetin, nggak boleh orang tuanya tahu gitu isinya apa. Orang tua kayaknya sensitif banget kalau handphonenya tuh dipegang, itu kan tanda-tanda tuh ada yang disembunyikan pasti kan. Pudarnya rasa malu yang ada pada masyarakat tidak sepenuhnya tanggung jawab pihak keluarga saja. Masyarakat juga tidak bisa diabaikan fenomena seperti ini. Kontrol sosial harus kembali ditegakkan.
Dan akhirnya, pada tingkatan yang lebih luas, pemerintah sebagai pengemban setiap kebijakan juga ikut bertanggung jawab. Pemerintah perlu menyiapkan sebuah program sosialisasi dan kampanye tentang bagaimana menggunakan gadget yang sehat. Dan kedua juga menyiapkan seperangkat aturan dan kebijakan yang serius tentang hal ini. Pemerintah harus menjadi benteng yang kuat terhadap derasnya teknologi dan informasi yang masuk di tengah masyarakat. Karena kalau lengah, efeknya akan sangat berbahaya bagi generasi muda penerus bangsa. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.